Ketemu lagi teman-teman sahabat EBT, sahabat solusi Yarsman. Kali ini kita akan bahas tentang cara menentukan kesetaraan. Dalam hal ini ya berbanding lurus semua ya. AH-nya dengan volume yang sama ini dengan AH yang sama dari pabrik. Sekarang sudah berbeda, kita cari setara. Itu metode yang biasa dilakukan adalah dengan pengecasan dan discharge. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus cas dulu semua baterai ini pada tegangan konstan voltage. Kita cukup berikan tegangan 3,7. Nah, untuk kita jadikan satu pack baterai itu kan harus 15 seri toh. Maka nanti kita akan pilih yang mana yang paling setara, itu yang kita ambil 15. Tentu harus lebih dari 15 yang kita cas. Nah, untuk sampel ini kali ini kita bikin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kali 2. 20 kita setarakan dulu isinya semua. Dengan pengecasan ini kita pasang jumper semua sambungan ya, kita jumper negatif sama negatif semua. Sedikit di sini positifnya di titik ini supaya resistansi pengecasan sama semua, beragam ya, seragam ya. Oke, kita sambungkan sekalian negatifnya kita kencangkan. Pastikan polaritasnya tidak salah sama sekali. Pastikan sambungannya tidak longgar ya, baik spoon ataupun kabel, karena arus yang lewat ini sebenarnya bisa 80 ampere sebenarnya. Oke guys, kita coba trim. Oke, menaikkan tegangannya bertahap, tapi kita perhatikan konstan currentnya ya. Kita cek lagi setelah 1 menit arus sekarang berapa, 47. Sekarang 47, kita bikin arusnya 60 kembali. Oke, kita cek tegangannya, kita hentikan penyetelan pada tegangan 3,7. Sekarang kita ukur tegangannya. Baru 3,4 ya, di charger 3,42, sementara di baterai baru 3,12. Jadi nanti kita berhentikan penyetelan di saat tegangan di sini sudah 3,7. Sekarang masih 3,4 dengan arus yang masuk sekarang 59 ampere. Jadi kita usahakan konstan currentnya di angka 60 bertahap sampai dia tegangan 3,7 di terminal doktor. Nanti dia akan di terminal baterai akan naik sendiri sehingga arusnya menjadi 0. Lakukan juga hal yang sama untuk 10 baterai lagi, baru dikopel semua, digabung
lalu diberikan tegangan 3,7 hingga stabil, arusnya mengecil, tidak mesti nol ya, tapi mengecil. Oke guys, kita lanjutkan yang setengahnya lagi. Tadi ada 10 baterai 10 sel, sekarang kita lanjut 10 lagi ya. Yang ini tadi kita hentikan pada tegangan berapa tadi ya, nanti kita bisa cek biar dia bareng nanti masuk. Di saat dia mencapai top, nanti kita sambung positifnya, kita gabung biar sekali setara semua. Jadi karena tadi bertahap ya, separuh-separuh, karena kita mau lihat arusnya apakah panas atau gimana. Terlalu panjang ya kabelnya, itu terlalu lama nanti pengisian, maka kita bikin terpisah dulu biar pendek kontaknya. Makanya seperti ini kita bikin tahap 2. Nanti terakhir di saat dia mendekati katakanlah di tegangan 3,6, maka kita gabung biar dia betul-betul sempurna masuknya sama semua tegangannya, artinya top charge-nya tercapai semua. Nah, metodenya untuk sambungan, kita kalau positifnya di sini, negatifnya tidak boleh di sini ya, negatifnya harus di sini. Sekarang tahap kedua, kita tetap mengecas di 60 ampere. Sebenarnya sisa kita naikkan ke 70, sebenarnya masih bisa kita tes ke 70. Kalau sebenarnya bisa di 80, cuma panas kabelnya. Ini kabel 10 mili ya. Kita bikin 70 ampere, lalu kita cek tegangannya. Tegangan sel yang kiri tadi yang kita cas tahap 1 ya, lihat yang kiri ya, itu tegangannya sekarang sudah 3,27. Yang baru dicas tahap kedua, ini yang kedua, itu tegangannya baru 3,1. Ini yang kiri 327, yang kanan 313. Jadi kita tunggu dia sama, baru kita gabung nanti. Lalu positif ini nanti kita pindah ke pojok sini. Oke guys, kita masuk fase terakhir pengecasan. Jadi ini pengecasan top cas ya. Di sisi ini bagian terakhirnya adalah kita gabung semua tadi di saat sel sudah bertegangan 3,27. Kedua-duanya langsung kita gabung dengan positif di ujung, negatif juga di ujung. Jadi ujung sama ujung, maka per sel dikenakan tahanan konduktor yang sama. Kenapa demikian? Silakan dibahas ya. Lalu sekarang kita sudah set konstan voltage ya, sudah bisa di konstan voltage sebesar 3,6 ya. Kita bikin 359, nggak apa-apa, 3,6 ya, sebenarnya sudah full itu. Dan kita cek arusnya saat ini 54,6 ampere, dan dibiarkan dia hidup sampai pagi. Oke, ini baru tahap pengecasan, tuntas pengecasan. Selanjutnya besok akan dibahas. Oke, saat ini pengecasan sudah berlangsung sekitar 12 jam dengan konstan current sekitar 50-60 ampere, dan 20 sel sudah kita gabung. Kemarin kita cas terpisah. Sekarang kita cek tegangan
Tegangan sel saat ini 3357. Kita cek di sini apakah benar sama. Ada perbedaan sedikit. Ada perbedaan sedikit, jadi kita cek arusnya. Masih di bawah 60 sedikit. Tegangannya sudah 335, sudah lumayan ya. Oke, kayaknya ini butuh waktu sekitar 10 jam lagi, tapi kita hentikan pengecasan. Oke, kita hentikan, kita tunggu sampai tegangannya rata semua dalam posisi terkopel. Jadi kita tunggu sekitar 349. Oke, tegangannya belum sama. Kita biarkan dia rata selama 1 jam ya, 1 jam aja, semakin lama semakin baik. Oke, kita lanjut proses berikutnya. Setelah dicas semua, maka kita cek apakah tegangannya sama semua. Tiga dua, kedua sampai aja ini 332. Oke, sama karena sudah didiamkan. Setelah dicas itu masih dalam kondisi paralel semua selama 2 jam 3 jam tadi ya. Jadi dirata, lalu kita buat dia sambungannya yang semula paralel, negatif positif dicas, sekarang dibuat seri, tukar posisi. Dibikin seri semuanya. Hati-hati jangan salah ya, tidak boleh salah. Perhatikan ini selang-seling ya, selang-seling sudah benar ya, lalu disambung. Oke, kita masuki tahapan discharge ya. Discharge kita sudah rangkai seri, semuanya seri. Tegangannya yang terjadi itu sekitar 60-an. Terus di seri dengan satu pack, maka tegangannya menjadi 110 volt ya, DC-nya masuk ke MPPT. Nah, MPPT ini kita bikin batas arusnya 40 ampere pengecasan, berarti kalau tegangan output 2 kali inputnya 2 kali output, maka
Biasanya harusnya kalau kita batasi 40 ampere harusnya 20 ya, separuhnya ya. Berarti sekarang discharge-nya kita kuras sebesar 20 ampere. 19,5 ampere. Lalu kita cek tegangan, nanti itu tegangannya kita berhentikan pengerasan itu pada tegangan 3 volt ya, rata-rata 3 volt. Ini sekarang 3,25 ya, 3,26, 3,25, 3,24. Jadi kita discharge dia sampai tegangan 3. Oke. Nah, ada tahapan terakhir yaitu pemilihan sel yang setara. Jadi tujuan kita adalah memilih 15 sel yang setara. Nanti hasilnya setelah kita kuras sampai tegangan 3 volt. Ya. Kita kuras dengan metode MPPT. Tapi dengan catatan hati-hati, MPPT-nya harus dibatasi arus sampai konstan current yang terjadi di sini itu usahakan sekitar 20 ampere saja. Kalau terlalu tinggi nanti kabel sudah panas, baterai cepat rusak ya. Ideal dia discharge 20 ampere untuk baterai yang sel begini. Kalau dibikin 10 ampere sebenarnya bisa, cuman lama nanti kita menunggu sampai tegangannya 3 volt di setiap sel rata-rata. Oke teman-teman, setelah di discharge kita bongkar lagi sambungan serinya dan kita ukur satu persatu tegangannya. Dipilih yang mulai dari tertinggi sampai yang terendah. Jadi semakin rendah tegangan yang terjadi berarti dia yang berpeluang akan under voltage ya. Setelah itu dipilih 15 yang mendekati tegangan yang sama di saat dikuras sampai SOC 20% ini, maka dikelompokkan jadi 15, baru dipasang BMS ke pack baterainya. Dari 20 baterai kita eliminasi yang tegangan rendah itu ada 3, yang ini tinggi tapi dia ada 2,6 ya. Ini 2,48, yang ini 2,3, ini 2,23, ini yang rendah. Yang rendah 3 masih bagus tapi rendah, SOC nya rendah. Sementara ini tinggi tapi dia selnya menggembung ya, tidak bagus walaupun tegangannya bagus. Nah ini tinggal 15 yang kita pilih, yang tegangannya kisarannya dari 323, 326, paling tinggi 327, 328. Jadi kita pilih yang masih tinggi, dari semua ini kita keluarkan yang rendah. Ini 3,2 sekian, ini 3,3 sampai 3,38 ya, 32, 38, 2,3 sekian gitu. Nah ini kita masukkan ke BMS nya dan kita lakukan discharge 2 kali saja, dan kita evaluasi nanti yang over voltage dan under voltage nya yang mana. Kalau seandainya masih oke, masih tercapai pengisiannya dengan SOC katakanlah ini 80 Ah ya cukup mantap.
Ya, artinya sudah selesai target pekerjaan kita untuk menentukan. Jadi ini tidak setara ya. Kecuali kita punya pilihan banyak, kita cari yang sama. Misalnya yang 3,22, 3,22 semua mendekati. Begitu juga yang ini 3,23 sekian ya. 3,23 sampai 3,28 ini, yang ini. Ya ini 3,22, yang ini 3,24 masih masuk sebenarnya ke sini, tetapi dia tidak bagus, selnya agak menggembul, jadi tereliminasi sendiri dari bentuk fisiknya. Oke, tray yang sudah kita pilih 15 kita masukkan dalam packnya dan kita pasang BMS nya. Kita tandai high low, upper atau under itu ditulis nanti di sini. Yang jelas sekarang pedifnya itu 0,039 ya, 39 mV. Kita mau lihat ini pedifnya ya. Alhamdulillah setelah dilakukan cas dan discharge, ini discharge-nya itu pedifnya hanya 14 mV ya, dengan arus pengurusan 11 ampere, maka ini layak itu pedifnya hanya 14 mV. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Terima kasih.